Di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, Allah Tabaraka wa taala sampaikan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya nanti pada hari kiamat akan ada orang-orang yang akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Mereka menerima catatan amal perbuatannya selama di dunia dengan tangan kanan, dan semoga Allah Tabaraka wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang menerima catatan amal kita nanti pada hari kiamat dengan tangan kanan kita. Mereka ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala ya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa taala, yang benar keimanannya. Ya, mereka adalah orang-orang yang nantinya pada hari kiamat ini adalah orang-orang yang bergembira. Mereka adalah orang-orang yang sukses tersebut. Ya, orang-orang yang berhasil. Ya, tandanya apa ini? Dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Maka dikatakanlah kepada mereka ini orang-orang yang menerima dengan tangan kanannya atau disebut dengan ashabul yamin. Ambillah oleh kalian catatan amalan kalian tersebut dan bacalah catatan amalan kalian ini. Mereka ini meyakini bahwasanya dia pasti akan mendapatkan balasan akan apa yang dia kerjakan pada hari kiamat. Artinya dia beriman kepada hari kiamat. Ini di antara ciri-ciri orang yang akan menerima catatan dengan tangan kanannya, yaitu mereka beriman pada hari kiamat. Lalu aku menyiapkan bekal untukku berupa iman dan amal soleh. Apa yang disiapkan para ashabul yamin ini untuk menghadap Allah Tabaraka wa taala? Iman dan amal soleh. Mereka senantiasa beriman kepada Allah Tabaraka wa taala, perbaiki imannya, ya, senantiasa memperbaharui, menjaga keimanannya kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan ingat, mereka juga senantiasa melakukan amal soleh. Ya, yang disebut dengan amal soleh di sini ya, adalah sesuatu yang tentunya didasari dengan ilmu. Karena tidak mungkin orang dapat beramal soleh kalau dia tidak memiliki ilmu. Ya, makanya Allah Tabaraka wa taala katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Tabaraka wa taala mengetahui di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Ya, amalan yang paling baik yang akan diterima dan akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Tabaraka wa taala, yang menjadikan ya orang tersebut akan berbahagia pada hari kiamat. Ini adalah amalan yang soleh yang dibangun di ataskan ilmu. Karena apabila orang melakukan suatu amal yang tidak didasarkan dengan ilmu, maka bisa jadi ya dia beramal akan tapi amalnya tidak akan maksimal, atau bahkan bisa jadi dia beramal akan tapi amalnya malah tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, berapa banyak orang yang sholat ternyata sholatnya tidak diterima, orang yang sedekah sedekahnya tidak diterima, orang yang puasa puasanya tidak diterima. Ya, bahkan dalam suatu riwayat disebutkan ada orang yang sholat 60 tahun sholatnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Puasa juga seperti itu. Mungkin dia tidak makan, tidak minum, akan tapi apakah pasti puasa yang diterima? Belum tentu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju'i wal atas." Berapa banyak dari orang-orang yang puasa yang mereka dapatkan dari puasanya itu hanyalah lapar dan dahaga saja. Ya. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, artinya amalan tersebut mereka kerjakan, akan tapi belum tentu amalan itu memberikan ya manfaat bagi dirinya pada hari kiamat. Kenapa? Bisa jadi karena kejahilan, karena kebodohan, dia tidak tahu hal-hal yang dapat menghancurkan amalannya. Dan di antara penyebab amalan tidak diterima adalah amalan tersebut tidak ikhlas karena Allah Tabaraka wa taala dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang yang dia berilmu, dia akan perhatikan benar-benar amalan tersebut. Dia akan jaga amalannya, dia upayakan amalan tersebut senantiasa untuk mencari wajah Allah Tabaraka wa taala, dan dia akan senantiasa berusaha agar amalan ini menjadi amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah ashabul yamin, ya orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, mereka nanti pada hari kiamat ya mereka akan hidup enak. Ya, dan diridhoi oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, ini orientasi kita hidupnya di akhirat, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Ya, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beriman pada hari akhir. Orientasi hidupnya bukan di dunia. Kenapa? Dunia itu pendek, sebentar. Ngapain capek-capek, cuman untuk apa? Untuk berapa lama sukses meraih kenikmatan tersebut? Coba kita, orang rata-rata sukses usia berapa sih? 40 tahun.
Ya 20 tahun baru selesai sekolah kuliah. Habis itu baru mulai usaha, baru mengembangkan usahanya, meniti karirnya. Dan rata-rata ya kita dapati ternyata orang-orang yang sukses yang udah benar-benar jadi yaitu usia 30 sampai 40 tahun. Ya. Dan kebanyakan 40 tahunan. Udah benar-benar matang, udah jadi bos-bos lah bahasanya. Tapi lah 40 tahun udah sukses jadi miliarder. Berapa lama sih dia bisa menikmati kekayaannya? Paling 20 tahun. Itu pun kalau belum sakit, belum stroke. Kalau udah stroke apa artinya? Ya rumah kayak istana. Udah kena penyakit gula, apa artinya? Ya makanan-makanan yang nikmat di hadapan matanya. Makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Padahal makanan ada, uangnya ada. Ya, kebahagiaannya fana. Padahal tadi sudah sukses nih kata mereka di dunia. Ya cuman berapa lama? 10 tahun, 20 tahun udah selesai. Ini setengah mati mereka dapatkannya. Subhanallah. Ya. Kalau orang-orang yang beriman yang mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, cita-citanya panjang jamaah dengan Allah tabaraka wa taala. Enggak level kita. Ya, level kita bukan yang 10 tahun, 20 tahun untuk menikmati kenikmatan yang Allah berikan, tidak. Level kita berapa? Kehidupan yang abadi. Target kita surga Allah tabaraka wa taala. Oh, ini yang derajat yang lebih mulia tentunya, yang paling tinggi. Ya, kekal nanti di dalamnya selama-lamanya. Ini baru kemenangan yang benar ini. Ya. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak apa-apalah bahasanya itu. Ya, seorang di dunia melarat dulu tidak apa-apa. Sengsara dulu, capek-capek dulu tidak apa-apa. Sebagaimana tadi orang mau sukses itu capek mereka. Ya, orang yang mau sukses, mau berhasil hidup dunia ini, tadi kita katakan usia 40 tahun dia baru jadi miliarder, itu dia membangun usahanya itu berapa tahun. Ya. Berapa tahun dia memeras keringat, meras otaknya. Ya, mengorbankan kehidupannya. Yang mana orang-orang main dia belajar mungkin. Orang-orang pada waktu itu santai-santai, dia ya sungguh-sungguh bekerjanya. Berkorban untuk berapa lama? 10 tahun, 20 tahun. Lalu bagaimana kita ingin mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala? Tidak mau berkorban. Padahal targetnya apa? Kehidupan yang kekal abadi. Ya subhanallah. Dan ini butuh ilmu jamaah dengan Allah tabaraka wa taala, ilmu. Makanya jamaah dengan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum. Ya bedanya seorang yang memiliki ilmu pengetahuan, ahlu ilmu dengan ahlu ibadah itu sangat jauh sekali dalam ibadah mereka. Kenapa? Seorang ahli ilmu dia bisa melakukan amalan-amalan yang dia simple, akan tapi pahalanya besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Beda dengan orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Dia ibadahnya banyak ya, tapi apa? Tapi bisa jadi nilainya kecil-kecil. Ya, bahkan bisa jadi orang yang tidak berilmu tadi dia beribadah ternyata ibadahnya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, maka orang-orang ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, yang mereka menerima catatan amalnya dengan tangan kanan ini adalah orang-orang yang berbahagia. Ini orang-orang yang sukses sesungguhnya. Ya, orang yang diridhoi, mendapatkan kenikmatan yang abadi dari Allah tabaraka wa taala, yang mereka nanti akan kekal dalam surga Allah tabaraka wa taala. Ya, mereka akan masuk dalam surga Allah tabaraka wa taala. Ya, yang mana surga itu adalah tempat yang dimuliakan Allah, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah tabaraka wa taala. Yang mana di sana terdapat buah-buahan yang dekat, yang bisa diambil oleh orang-orang yang berdiri. Ya. Disebutkan bahwasanya kalau buah-buahan surga itu jamaah yang Allah tabaraka wa taala, ya, kita mau ambil dia yang dekat. Sebenarnya kalau sekarang seorang tuh mau ambil kelapa tingginya luar biasa. Ya. Belum dapat buah kelapa mau manjatnya udah subhanallah, ya takut dulu. Mau manjat pohon rambutan subhanallah banyak serangganya. Sakit gitu kan. Padahal buahnya kecil-kecil dapatnya tidak seberapa. Bentol-bentol lah badan. Resikonya besar, jatuh lagi nanti manjat pohon kelapa. Subhanallah. Berbeda halnya dengan buah-buahan di surga. Subhanallah, kita mau buah tersebut apa dandanya yang mendekat. Subhanallah. Kemudian juga tentu buah-buahnya berbeda dengan buah-buah yang ada di dunia. Ya, Allah tabaraka wa taala jadikan kenikmatan tersebut ya tidak dapat dibayangkan oleh kita yang ada di dunia sekarang. Ya, dan lihat orang ini jamaah yang Allah tabaraka wa taala, mereka
ya adalah orang-orang yang sewaktu di dunia melakukan amal-amal soleh. Nah.